Baik, pada pertemuan kali ini kita mau membahas mengenai metode titik tengah dan Heiyun sebagai lanjutan dari metode numerik yang kemarin sudah dibahas sebelumnya. Jadi dalam hal ini kalau kemarin kita udah bahas mengenai si Taylor, baik itu Taylor Orde 1 dan Taylor Orde 2, 3, dimana Taylor Orde 1 itu kita sebut sebagai Euler gitu ya, untuk mengingatkan kembali. Sedangkan kalau misalnya yang Taylor Orde 2 dan 3 biasa kita sebut ya seperti nama yang diberikan tersebut. Nah, kemudian untuk yang hari ini ya, yang metode titik tengah dan Heiyun ini ada beberapa karakter yang mungkin sama dengan si Taylor Orde 2, di mana keakurasiannya itu sama dengan si Taylor Orde 2. Tapi bedanya di metode titik tengah kita tidak perlu menentukan turunan kedua dari fungsi secara analitik gitu ya. Oke, kita langsung ke outline-nya kalau gitu. Jadi ini yang hari ini akan kita bahas, yaitu metode titik tengah dan si Heiyun's. Oke. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran ini ya tentu saja dapat menyelesaikan persamaan diferensial order pertama menggunakan titik tengah, metode titik tengah, maupun dengan menggunakan metode nilai Heiyun. Lebih detail mengenai metode Heiyun ini, dia itu disebut sebagai perkiraan perbaikan nilai Heiyun. Oke, perkiraan perbaikan nilai Heiyun. Nah, untuk bagian-bagian yang mungkin mau dibahas ya, tadi kita udah sempat review sedikit mengenai si Euler, lalu yang kita lanjutkan dengan metode titik tengah serta metode Heiyun. Oke. Kalau si Euler udah tau lah ya rumusnya itu seperti demikian, bahwa Y0 sama dengan YX0, kemudian dilanjutkan dengan YI plus 1 sama dengan YI plus H fx I YI. Error pemotongan lokalnya adalah OH pangkat 2 dan error globalnya adalah OH. Kita tahu error pemotongan lokal didapatkan 1 derajat lebih tinggi daripada persamaan diferensial, order persamaan diferensial yang digunakan. Order tertinggi dari persamaan diferensial yang digunakan. Di sini kan kita menggunakan order tertinggi PDB-nya itu order 1. Nah, berarti error pemotongan lokalnya adalah OH pangkat 2 gitu ya. Ini notasi, jadi harap diingat. Nah, terus kalau secara umum metode ini sebenarnya menyelesaikan dengan cara YI plus 1 sama dengan YI ditambah H dikali suatu fungsi yang kita notasikan dengan Pi. Ya. Kalau untuk kasus Euler, Pi-nya ini sama dengan fxi YI. Berbeda bentuk dari Pi, ya, itu yang akan digunakan untuk metode titik tengah dan metode Heiyun. Jadi secara umum sebenarnya dia gini nih, YI plus 1 sama dengan YI ditambah H dikali Pi. Yang ngebedain adalah bentuk Pi-nya. Kebetulan kalau Euler dia Pi-nya sama dengan fxi YI, sementara nanti kalau yang titik tengah dan Heiyun, nah bentuk si Pi-nya ini akan berbeda pula gitu ya. Nah, terus untuk metode titik tengah terlebih dulu kita bahas. Jika diberikan permasalahan ya turunan dari Y sama dengan fx Y, kemudian ada nilai awal YX0 sama dengan Y0, metode titik tengah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan formula, karena tadi kita udah punya Y0 sama dengan YX0, maka kita tentukan dulu yang pertama adalah YI plus setengah. YI plus setengah yang dirumuskan sebagai YI ditambah H per 2 dikali fxi YI. Dilanjutkan dengan YI plus 1 sama dengan YI ditambah H fxi plus setengah YI plus setengah. Jadi ceritanya ada 2 kali pengerjaan dalam penyelesaian dengan menggunakan metode titik tengah.
Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa tingkat keakurasian dari metode titik tengah ini sama dengan metode Tyler Order 2. Sehingga error pemotongan lokalnya kita notasikan dengan OH pangkat 3. Oke, bisa dilihat di sana. Karena kita anggap ini udah mencakup si itu tadi gitu, si turunan kedua fungsi. Walaupun kita nggak hitung. Tapi dianggap keakurasiannya itu sama dengan si Tyler Order 2 sehingga pemotongan lokalnya notasinya adalah OH pangkat 3. Sementara error pemotongan globalnya kita notasikan dengan OH pangkat 2. Oke, bisa ya. Nah, kita coba lihat dulu apa yang menjadi latar belakang dari si metode titik tengah ini. Dapat disimpulkan bahwa metode titik tengah ini sebenarnya metode Euler yang digunakan untuk memperkirakan solusi pada titik tengah kita. Terus nilai dari fungsi kelajuan fxy pada titik tengah dihitung. Setelah itu nilai ini digunakan untuk memperkirakan y plus 1 gitu. Jadi kalau Euler kan dia langsung dapat y plus 1. Nah kalau si titik tengah kita nentuin yang di titik tengahnya dulu baru bisa menentukan y plus 1 kayak gitu ya. Error pemotongan lokal diberikan OH pangkat 3 dan ini sebanding dengan metode deret Tyler yang Order 2. Nah, sekarang secara interpretasi metode titik tengah ini dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi kita udah punya yang namanya ada X0 gitu kan ya, ada X0, terus udah gitu kita punya XI, YI ya sebagai satu titik yang didapatkan dari dari sini loh. XI, YI. YI itu kalau kita di sini nggak dijelasin ya. Oke, kita udah dapet lah ya ceritanya, udah dapet XI, YI nih. Oke, nah ada yang disebut dengan kemiringan ataupun slope. Slope ini didapatkan dari fungsi fxi yi. Nah, dari fxi yi ini, ini sebenarnya menghubungkan antara, bukan menghubungkan sih ya, kemiringan di antara dua titik yaitu xi yi dan si xi plus setengah yi plus setengah. Ini adalah kemiringannya. Jadi kalau kayak gini ada satu kemiringan baru yang dinotasikan sebagai fxi plus setengah yi plus setengah. Jadi ini titiknya doang nih mah. Ini titik. Di antara kedua titik yang ini kemiringannya adalah fxi yi. Lalu diambil kemiringan yang baru. Kemiringan yang baru ini dinotasikan sebagai fxi plus setengah yi plus setengah. Nah, jadi dari situ ya, masing-masingnya tadi dari mana ceritanya. Untuk yang yi plus setengah itu diambil dari yi ditambah h per 2 fxi yi. Sementara untuk yang yi plus 1 nanti kita lihat dari mana ceritanya. yi plus setengah udah, xi plus setengah, dari sini lah ya, itu kan nambahin setengahnya gitu, setengah langkah dari si x 0 ini tadi. Nah, sekarang untuk yi plus 1 sekarang ya. Untuk yi plus 1 itu dapat dari mana? Jadi gini, kemiringan yang diberikan oleh fxi plus setengah yi plus setengah ini tadi ditarik garis sejajar ke bawah sehingga dia bertemu di titik xi yi. Kemudian kita kasih titik yang baru di sini. Kita tahu bahwa ini adalah xi plus 1. Nah, notasi xi plus 1 ini sebenarnya berdampingan dengan si nilai yi plus 1 gitu.
Nah, jadi inilah titik YI plus 1 yang diberikan oleh, yang ini dia, YI ditambah H dikali Fx I plus setengah, YI plus setengah. Kayak gitu ya. Jadi, ini makanya, ini kelihatan ya, dia cuma setengah gitu kan. Cuma setengah kemiringan dari si, siapa namanya, XIYI gitu, ininya, kemiringannya. Nah, jadi kalau gitu kita mungkin lebih jelasnya kita lihat contoh. Persoalannya adalah diberikan suatu Y aksen ataupun turunan Y itu sama dengan 1 ditambah X pangkat 2 plus Y dengan nilai awal Y0 sama dengan 1. H yang digunakan adalah 0,1. Kita disuruh menentukan Y0,1 dan Y0,2. Oke, dengan menggunakan metode titik tengah. Nah, baik, tadi kita udah punya rumusnya ya. Ini dia. Jadi sekarang kita mau tentuin pertama, ya, langkah 1. Kita tentukan dulu si Y0 plus setengah. Oke, Y0 plus setengah ini rumusnya kita tahu dari Y0 ditambah H per 2 Fx0, Y0. Oke, masukkan Y01, terus udah gitu H per 2 berarti kan 0,1 dibagi 2 sama dengan 0,05. Terus untuk Fx0 Y0 berarti masukkan nilai X0 Y0 kepada Fxy ya. Jadi kita dapat apa nih? 1 plus 0 plus 1. 1 plus 0 plus 1. Sehingga nilainya hasilnya adalah 1,1. Lanjutkan dengan langkah untuk menentukan Y1. Y1 itu sama dengan Y0 ditambah H dikali Fx0 plus setengah Y0 plus setengah. Oke. Ini sebenarnya nanti jadi X setengah Y setengah kan gitu ini kan. Nah, jadi Y0-nya tadi 1, terus ditambah dengan H-nya adalah 0,1. Ini masukkan fungsi Fxy, tetapi dengan mensubstitusi Xy terhadap X setengah dan Y setengah. X setengahnya adalah, kan kalau X0 tadi berapa? X0-nya di 0. Oh, di 0 ya. Berarti kalau gitu X setengahnya sama dengan 0,05 ya. 0,05 kan. Maksud saya gini, 0 terus udah gitu dengan bertambah dengan pertambahan 0,1 berarti kan X1 sama dengan 0,1. Berarti X setengah sama dengan 0,05. Gitu kan ya. Nah, jadi 0,05. Nah, 0,05 pangkat 2 sama dengan 0,0025. Nah, ditambah si Y setengah. Y setengah adalah yang diambil dari langkah sebelumnya 1,1. Sehingga hasilnya adalah 1,2103. Oke. Jadi kita dapetin Y1 tanpa harus menentukan turunan kedua secara analitik. Ya, tapi kita harus dapetin ininya dulu nih, yang nilai tengahnya ini tadi dulu gitu. Lanjutkan dengan langkah 2. Jadi ini untuk yang di X sama dengan 0,2 kalau gitu. Nah, kita hitung dulu Y1 plus setengah. Ini berarti sama dengan Y1 plus H per 2 kali Fx1 Y1. Ya, jadi Y1-nya adalah 1,2103 ditambah dengan H per 2 itu adalah 0,1 per 2 berarti 0,05. Oke, terkadang di buku dia nggak nulis lengkap 0,05 tapi dia nulisnya kayak titik 05 gitu. Tapi ini sebenarnya notasi yang sama untuk 0,05 gitu ya. So, tapi terserah sih mau pakai titik 05 ataupun 0,05 itu nggak ada masalah. Nah, terus si Fx1Y1-nya berarti dengan mensubstitusikan Fxy dengan Xy diganti dengan X1Y1. X1Y1 diketahui 0, Oke. Kalau Y1 udah ya. 0,1 tadi ya. Si X-nya kan, X pangkat 2 berarti 0,01.
Terus Y1-nya 1,2103. Hasil dari perhitungan ini adalah 1,3213. Lalu dilanjutkan dengan Y2. Y2 ini dari rumus Y1 plus H dikali Fx1 plus setengah Y1 plus setengah. Nah, jadi si Y1-nya ini, ya, si Y1-nya ini adalah nilai yang didapat dari Y1 sebelumnya 1,2103, terus ditambah H hanya 0,1 untuk untuk Fx1 plus setengah Y1 plus setengah, berarti menggunakan fungsi Fxy dengan mensubstitusikan Xy terhadap nilai X1 plus setengah dan Y1 plus setengah, sehingga nilainya adalah 2,3438 yang hasilnya adalah 1,4446. Oke, kayak gitu ya. Nah, oke, itu selesai berarti. Tadi saya lihat slide selanjutnya adalah perkiraan perbaikan. Ini udah selesai kalau gitu dengan menggunakan si titik tengah. Kita lanjutkan dengan perkiraan perbaikan Hyun. Sebenarnya gini, kalau yang pertama dilakukan itu perkiraan dulu baru perbaikan, tapi mungkin ada yang menulis dengan perbaikan perkiraan Hyun, tapi kita tahu kalau Hyun ini berarti berbicara tentang perkiraan dan perbaikan. Kayak ini, hanya judulnya doang ini. Oke, so masalah yang diberikan itu masih PDB order 1. Ya, jadi ada Y aksen sama dengan Fxy, kemudian ada nilai awal Y x0 sama dengan Y0. Pada metode Hyun, ada 2 langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah perkiraan, lalu dilanjutkan dengan perbaikan. Perkiraan notasinya itu pakai pangkat 0 di atasnya, sementara perbaikan notasinya pakai pangkat 1. Oke. Untuk perkiraan, rumusnya adalah YI ditambah H Fxi YI. Sementara untuk perbaikan, sedikit agak panjang. Untuk perbaikan itu YI plus H per 2 dikali Fxi YI ditambah Fxi plus 1, kemudian YI plus 1 dengan pangkat 0. Yang artinya di sini adalah nilai Y yang digunakan diambil dari perkiraan pada langkah sebelumnya. Gitu, ya. Nah, error pemotongan lokal itu dinotasikan dengan OH pangkat 3 dan error pemotongan global dinotasikan dengan OH pangkat 2. Kenapa? Karena kita anggap Hyun ini memiliki tingkat keakurasian yang sama dengan si Taylor order 2. Gitu ya. So, kita lanjutkan dengan interpretasi dari grafiknya. Jadi kalau misalnya kita punya Hyun, kita awali dulu dengan perkiraan. Perkiraan ini diberikan oleh si YI ditambah H Fxi YI. Kita tahu bahwa ini kemiringannya, slope ini adalah, kalau yang ini slope-nya ini kan sebenarnya Fxi YI kan, Fxi YI ini. Nah, terus si perkiraan ini akan mendapatkan hasil dari YI plus 1 yang kita kasih notasinya pangkat 0 gitu ya. Dan itu sama dengan YI ditambah H Fxi YI. Oke, kita dapatkan perkiraannya. Dari situ kita punya slope perkiraan yang dinotasikan dengan Fxi plus 1 YI plus 1 pangkat 0. Oke, ini adalah satu perkiraan ya, yang ini kayaknya lebih ke bawah, kita turun deh jadinya sebagai perkiraan kita ya. Nah, terus dari sini ada satu slope baru yang kita ambil dari titik si Xi YI dan juga Xi plus 1 YI plus 1 yang pangkat 0. Ini slope-nya yang baru seperti demikian. Oke. Sebenarnya kalau digambarkan disatuin dengan gambar yang sebelumnya, ini sebenarnya nanti kayak satu gambar gitu ya ini. Maksud saya gini, kedua titik ini kalau digabungkan, terus perpotongannya di sini, di garis yang ini, kamu dapat kemiringan yang baru itu seperti demikian.
yang diberikan oleh garis warna ungu ini. Oke, di mana titik yang baru ini dinotasikan oleh xi plus 1 dan yi plus 1 pangkat 1. Oke, kita tahu bahwa kalau dia udah berpangkat 1 itu adalah nilai dari perbaikan. Ya, perbaikannya diambil dari yang ini, dirumuskan yi plus 1 sebagai perbaikan. Ini adalah yi ditambah h per 2 fxi yi ditambah fxi plus 1 yi plus 1 sebagai perkiraan. Gitu ya. Jadi demikian kira-kira interpretasi kalau untuk si perkiraan dan perbaikan Hyun. Nah, contoh soalnya untuk lebih memudahkan pemahaman kita, kita disuruh menggunakan metode Hyun untuk menyelesaikan PDB. PDB-nya masih sama, 1 plus x pangkat 2 plus y, kemudian nilai awalnya juga masih sama, y0 sama dengan 1. Kita disuruh menggunakan metode Hyun, perkiraan perbaikan, di mana hanya ada satu perbaikan, dan kita gunakan hanya sama dengan 0,1. Oke, di sini kita mau menentukan y0,1 dan si y0,2. Langkahnya sebagai berikut. Oke, langkah pertama, ini kita 2 kali kerja untuk menentukan y1-nya. Tapi y1 yang ditentukan ini adalah y1 perbaikan. Oke, y1 perbaikan. Kita harus menentukan perkiraan, baru bisa menentukan perbaikan, baik pada langkah 1 maupun langkah 2. Untuk perkiraannya terlebih dulu di langkah 1, diberikan oleh rumus y1 pangkat 0 gitu ya. Ini sama dengan y0 ditambah h fx0 y0. Masukkan nilai masing-masing, y0 kita tahu nilainya sama dengan 1. Terus udah gitu h-nya itu sama dengan 0,1 dan fx0 y0-nya diberikan oleh, sudah tahu ya dari mana ya, fx y, tetapi dengan mensubstitusikan x, y sebagai x0 y0. x0 y0 yang digunakan adalah x0-nya di sini nggak dikasih. Oke, x0-nya sama dengan 0, terus udah gitu y0-nya sama dengan 1. Jadi berarti ini jadi 1 ditambah 1 plus 0 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 2 kan ya. So, 1 ditambah 0,1 kali 2 sama dengan 1,2. Terus udah gitu dilanjutkan dengan perbaikan. Pada langkah perbaikan, rumusnya adalah y0 ditambah h per 2 dikali dengan fx0 y0 ditambah fx1 y1 pangkat 0. Atau ini adalah perbaikan. Ya, ini sebenarnya saya langsung kasih hasilnya. Kita tahu bahwa y0 yang digunakan adalah 1, kemudian h yang digunakan adalah 0,1 per 2, nanti nilainya 0,05. Terus fx0 y0-nya yang dimaksud berarti 2 ya tadi ya. Ini kasih 2 nanti nilainya. Terus udah gitu yang ini fx1 y1 pangkat 0 berarti kita gunakan fungsi fxy tetapi dengan mensubstitusi xy sebagai x1 dan y1 pangkat 0. Berarti x1-nya apa dong? 0,1 ya, karena kan naiknya 0,1, x1-nya 0,1. So, x yang digunakan adalah 0,1, terus udah gitu y1 pangkat 0 yang digunakan adalah yang tadi, yang kita sudah ambil, yang kita sudah tentukan di langkah perkiraan, yaitu si 1,2. Gunakan nilai-nilai tersebut ya kan untuk menentukan si fxy sehingga didapat hasil 1,2105. Lanjutkan dengan langkah 2. Pada langkah 2, kita harus tentukan dulu y2 pangkat 0 sebagai perkiraan, yang mana rumusnya adalah y1 ditambah h dikali fx1 y1. Oke, sama dengan yang di atas, ya, tapi dalam hal ini kita gunakan x1 y1-nya sebagai 0,1 dan y1-nya apa? Y1-nya adalah yang diberikan oleh perbaikan. Nah, gitu ya. Jadi y1-nya ini nanti sih 1,2105. Oke, demikian lakukan perhitungannya, dapat hasil 1,4326. Lanjutkan dengan langkah perbaikan. Langkah perbaikan dalam hari ini kita gunakan y1 plus h per 2, terus udah gitu dikali dengan rumus ini ya, fx1 y1 ditambah fx2 y2 pangkat 0. Y1 yang digunakan kita tahu ini digunakan diambil nilai pada langkah perbaikan yang tadi, yang terakhir ini 1,2105.
H per 2, gunakan H sama dengan 0,1, 0,1 per 2 sama dengan 0,05 dikali fx1y1, berarti gunakan fungsi fxy dengan mengganti x dan y dengan x1 dan y1. X1 kita tahu nilainya sama dengan 0,1 ya. Is this so? 0,1. Yep. Terus udah gitu Y1 tadi kita sudah tahu bahwa diambil dari ini ya, 1,2105 ditambah yang ini. Fx2 Y2 pangkat 0. X2-nya adalah 0,2. Kan naiknya 1 ini kan. Naiknya 0,1. Terus udah gitu Y2 pangkat 0-nya diambil dari si langkah pada perkiraan. Oke. Jadi didapatlah hasilnya ya, yaitu 1,4452. Nah, kalau misalnya kamu mau lanjutkan dengan langkah 3, misalnya di dalam soal disuruh tentuin Y 0,3 gitu ya, berarti kamu boleh cari juga dulu perkiraan, jadi Y3 pangkat 0 gitu ya. Terus udah gitu dilanjutkan dengan langkah perbaikan, jadi Y3 pangkat 1. Oke, polanya tetap sama ya, gini terus. Nah, kayak gitu dia. Oke, so itu dia untuk pembahasan mengenai Heiyun, perkiraan perbaikan. Nah, sebagai ringkasannya, metode Euler titik tengah dan Heiyun itu sama dalam perbaikan berikut ya, yaitu bahwa Y plus 1 sama dengan YI ditambah H dikali slope. Perhitungan mengenai slope ini ataupun kemiringan ini akan berbeda tergantung pada masing-masing metode yang digunakan. Tapi secara umum bentuknya seperti ini. Baik metode titik tengah dan Heiyun akurasinya sebanding dengan metode Deret-Tyler yang orde kedua. Oke. Terus kalau mau lihat perbandingannya gitu kan ya antara Euler, Heiyun dan titik tengah, rumus-rumusnya diberikan seperti berikut. Dan error pemotongan lokal dan error pemotongan globalnya bisa dilihat perbedaannya tuh kayak gini ya. Untuk si Euler itu OH pangkat 2 pada lokalnya, terus Heiyun OH pangkat 3, titik tengah juga sama, dia OH pangkat 3. Untuk globalnya, untuk Euler itu diberikan oleh OH, terus udah gitu Heiyun OH pangkat 2, titik tengah juga sama, globalnya itu diberikan oleh OH pangkat 2. Oke, ini tadi sudah kita bahas. Pada pertemuan selanjutnya kita mau coba selesaikan si range theta, yaitu di subbab 4 dan 5. Sepertinya itu saja untuk pembahasan hari ini. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada saya. Dan juga kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon agar dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.